Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Ramatistantia dengan NPM 24051010048 dari Prodi Arsitektur. Di sini saya akan memberikan pendapat maupun tanggapan untuk tugas agama Islam kelas G737. Kalau buat gue sih, apakah pertanyaan Tuhan ada atau tidak itu penting? Itu mungkin antara penting dan tidak penting ya, kalau buat gue. Karena pada akhirnya, terlepas dari apakah dia itu ada atau tidak ada, apakah dia ada tapi sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tidak, terlepas dari pertanyaan itu, sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita mengisi kehidupan yang udah terjadi sekarang ini untuk jadi sesuatu gitu. Dari cuplikan tersebut yang dapat saya tanggapi adalah sebagai seorang ateis, Coki juga masih belum tahu kehidupan apa yang akan terjadi setelah ia tiada. Sehingga pertanyaan-pertanyaan tentang keberadaan Tuhan menjadi penting maupun tidak penting bagi dirinya dalam konteks eksistensi individu. Bagi Coki sendiri, beliau lebih fokus pada kehidupan saat ini dan bagaimana menjalani hidupnya dengan baik. Namun dalam Islam, keberadaan Allah adalah hal yang sangat penting dan merupakan inti dari iman. Dalam Al-Quran menegaskan bahwa Allah adalah pencipta dan pengatur alam semesta. Pertanyaan tentang keberadaan Tuhan bukan hanya penting, tetapi juga fundamental bagi pemahaman dan praktik agama. Bagi banyak orang yang beriman, keberadaan Tuhan memberikan makna dan tujuan yang sangat mendalam. Namun, bagi Coki sendiri, mungkin makna hidup dapat ditemukan dalam pengalaman, hubungan, dan kontribusi kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan tentang pentingnya pertanyaan ini sangat bergantung pada perspektif individu sendiri. Itu tanggapan saya tentang cuplikan yang pertama. Kedua, kita kan cari ketenangan ya. Mungkin buat banyak orang mungkin lebih tenang untuk mempercayai sesuatu gitu. Pada cuplikan tersebut, yang dapat saya tanggapi adalah bahwa setiap individu memiliki cara yang berbeda-beda dalam mencari ketenangan dan makna dari hidup. Bagi Coki sendiri, mungkin ateis memberikan rasa kebebasan dari dogma atau tekanan yang dirasakan dalam konteks agama. Bagi beliau, ini bisa menjadi jalan bagi dia untuk menemukan ketenangan melalui pemikiran kritis dan rasionalitas. Bagi Coki. Namun di sisi lain, banyak orang beriman juga menemukan ketenangan dalam iman mereka kepada Tuhan. Bagi orang yang beriman juga, keyakinan akan adanya Tuhan dan kehidupan setelah mati memberikan harapan dan ketenangan dalam menghadapi tantangan hidup. Coki mungkin berpikir bahwa menjadi ateis membebaskannya dari beban atau dogma atau aturan agama. Namun dalam sisi Islam, aturan dan pedoman yang diberikan oleh Allah dianggap sebagai cara untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan, bukan sebagai beban. Umat Islam percaya bahwa mengikuti ajaran agama membawa manfaat dan perlindungan dalam hidup mereka. Dalam Islam juga, ketenangan sejati atau sakinah seringkali ditemukan melalui hubungan dengan Allah. Al-Quran menyatakan bahwa hati yang mengingat Allah akan menemukan ketenangan. Dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Umat Islam percaya bahwa ibadah, doa, dan pengingat akan Tuhan dapat memberikan kedamaian batin yang mendalam. Itu tanggapan saya dari cuplikan yang kedua. Kita mulai dari asal muasal penciptaan aja deh. Sebenarnya dari mana kita semua berasal ini, bahkan ilmu pengetahuan pun tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Yang ada hanya asumsi berdasarkan tebakan yang teredukasi, educated guess lah gitu. Apakah karena Big Bang, apakah karena apa, itu semua hanya kemungkinan, tapi kemungkinan yang teredukasi gitu, teori lah itu. Dan justru karena ini adalah berupa kemungkinan, bukan sebuah doktrin, itu dia. Maka itu lebih masuk akal. Itu malah buat gue jadi masuk akal. Kenapa? Karena buat gue sesuatu yang disampaikan secara dogmatis dan tidak ada lagi selain ini, itu gue sulit menerima itu. Tapi kalau ini adalah kemungkinan dari banyak kemungkinan lain, gue malah lebih suka dengan hal seperti itu. Karena dimulainya dengan tendensi yang tidak arogan, paling tidak menurut gue ya. Pada cuplikan tersebut yang dapat saya tanggapi adalah bahwa dalam konteks asal-usul manusia, teori evolusi adalah salah satu penjelasan ilmiah yang paling bisa diterima. Meskipun teori ini tidak dapat memberikan jawaban yang pasti tentang dari mana manusia berasal dalam konteks penciptaan, ia menawarkan penjelasan tentang bagaimana spesies berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Namun, banyak orang termasuk beberapa ilmuwan menganggap bahwa teori ini tidak saling bertentangan dengan keyakinan agama, tergantung pada interpretasi individunya sendiri. Namun dalam Islam, asal-usul manusia dijelaskan dalam konteks penciptaan oleh Allah.
Al-Quran menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia dari tanah dan memberikan ruhnya kepada mereka. Quran Surat Al-Hijr ayat 29. Ini memberikan penjelasan yang jelas tentang asal-usul manusia dari sudut pandang iman. Islam mendorong pencarian ilmu dan pengetahuan. Banyak ilmuwan muslim di masa lalu berkontribusi pada berbagai bidang ilmu pengetahuan. Dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan dan iman tidak saling bertentangan. Sebaliknya, keduanya dapat saling melengkapi. Umat Islam diajarkan untuk mencari pengetahuan dan memahami ciptaan Allah. Dan dalam Islam juga ada pengakuan bahwa pengetahuan manusia terbatas. Meskipun ilmu pengetahuan telah mencapai banyak kemajuan, ada banyak hal yang masih belum dipahami sepenuhnya. Ini sejalan dengan ajaran bahwa hanya Allah yang memiliki pengetahuan yang sempurna dan menyeluruh. Berikut tanggapan saya pada cuplikan yang terakhir dan cuplikan yang ketiga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dari tanggapan-tanggapan dan pendapat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.